selamat siang Pak Sopandi. Selamat siang Bu Lastri. Apa Iya, kabar nih sehat Bu Pak. Lastri nih? Sehat luar biasa. Gimana kabar Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cuman ini agak sedikit bingung nih Bu Lastri. Iya, kenapa nih Pak? Sampai WA ya semalam, Bu, Mm-mm. izin dong mau sedikit cerita, mau ada masalah nih. Ada apa gimana Pak? Ya nih sebelumnya terima kasih ya sudah 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 membalas WA saya nih. Ada sedikit kegaduhan di benak saya nih Bu tentang pembelajaran di kelas nih Bu. Ada apa Pak? Kenapa nih? Sampai ada bingung apa nih? Raut-raut wajahnya nampaknya ada sesuatu yang berat nih. Boleh Pak? Gimana ceritanya? Iya nih Bu. Eh Setelah beberapa pertemuan ini di kelas 7 nih Bu, saya mengalami beberapa kendala nih ya dalam pembelajaran mengenai kesiapan siswa nih Bu, kesiapan siswa dalam belajar. Bagaimana Pak? Ada kendalanya apa? Gini Bu, dalam pembelajaran itu di kelas 7 nih terutama ya, mereka itu sebelum saya memulai pelajaran, kemudian di pelajaran pun anak-anak itu kurang dalam perhitungan dasar nih Bu. Contohnya dalam perkalian nih yang sederhana saja 1 sampai 10 aja mereka masih beberapa orang tuh tidak bisa gitu. Malahan bisa dibilang 70% lah eh, mereka tidak menguasai tentang perhitungan dasar gitu. Hmm, jadi menurut Pak Sopandi untuk yang tahun sekarang setelah melihat dari beberapa kali pertemuan ya Pak ya, ternyata untuk yang anak kelas 7 ini sampai lumayan besar ya, sampai 70% itu mengalami masalah, ada kesulitan di perhitungan dasar. Begitu ya Pak ya? Betul Bu. Hmm, kalau menurut Bapak apa alasannya nih ya? Kenapa bisa Bapak sampai menyimpulkan hal seperti itu? Sampai merasa bahwa anak-anak ini kesulitan di hitungan dasar. Apa Pak alasannya Pak? Betul Bu, ketika saya mengawal pembelajaran mau ke materi gitu, contohnya tentang bilangan bulat saja, operasi bilangan bulat. Padahal mereka sudah mengalaminya waktu di SD gitu kan. Ternyata saya melakukan asesmen awal di awal pembelajaran, nilainya wah sangat memprihatinkan sekali gitu Bu. Seperti itu. Saya simpulkan bahwa oh mereka di perhitungan dasarnya aja ini masih ancur-ancuran gitu Bu. Hmm, jadi Pak Sofani merasa ini jadi masalah ya di kelas 7 ini, bahkan untuk hitungan dasar itu kurang baik. Pak Sofani dapat datanya dari tes awal ya, tes Iya, awal ternyata hasilnya hancur-hancuran ya menurut Pak Sofani. Betul ya Pak ya? betul betul Bu. Jadi gini Bu ya, saya rasa untuk operasi bilangan bulat ini di kelas 7 apalagi ya, ini saya cuma mengulang saja yang waktu mereka di SD gitu kan. Eh, perkalian yang sangat sederhana sekali, bilangan bulat yang tidak sampai ke ratusan gitu, masih puluhan lah gitu. Nah, dan ternyata mereka di angka-angka puluhan itu masih eh, tidak belum bisa lah gitu ya. Nah, mungkin itu masalahnya gimana ya? Saya juga masih bingung nih, Bu. Iya. Jadi menurut Pak Sofani ini bakalan masalah. Mungkin alasannya karena ini dasar mungkin ya, menjadi dasar untuk next ke materi berikutnya ya, karena ini memang awal ya, bilangan bulat ya, materinya bilangan Betul. bulat ini akan jadi awal untuk dia mungkin jadi semakin mendalami matematika. Jadi kalau dasarnya tidak terpenuhi, berarti Pak Sopandi merasa kesulitan. Kedepannya nampaknya akan sulit ya. Begitu Pak Sopandi. Betul, Bu. Kita kan matematika itu sistematik ya, Bu ya. Kalau kita tidak bisa di awal, di dasar, bagaimana mau melangkah ke materi selanjutnya gitu kan? Itu seperti itu, Bu. Iya. Nah, ini dia Pak Sopandi ya. Nah, coba kalau menurut Bapak karena ini dasar dan penting, berarti kira-kira langkah apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan
Karena kan ini dasar ya. Kalau dasar berarti anak-anak harus bisa menguasai. Karena kalau tidak menguasai akan sangat sulit untuk ke depannya. Kira-kira nih, langkah Oh, apa yang memungkinkan nih Pak? Yang memungkinkan untuk Pak Sopandi lakukan untuk mengatasi masalah ini? nah itu Bu, dalam bayangan saya nih, saya ada apa namanya, ada 2 eee, rencana alternatif nih Bu ya. Yang pertama mungkin, eee, siswa-siswa saya berikan tugas untuk, menuliskan perkalian atau mengetikkan perkalian, dasar 1 sampai 10 sebagai buku saku mereka gitu Bu. Artinya mereka bisa menulis, bisa mengetik di komputer, kemudian mereka print out gitu. Dan itu mereka bawa setiap hari gitu. Dan juga dibawa ke rumahnya masing-masing untuk dipelajari gitu, dihafalkan lah gitu. Langkah keduanya Pak, tadi ada dua nih katanya Iya, langkahnya. mungkin rencana ini akan ini ya, saya rasa akan efektif nih. Langkah keduanya saya mau minta ini Bu, mau minta kerjasama dengan orang tua aja. Kebetulan kan di kelas 7H ini saya punya WA grup juga dengan orang tuanya Bu nih. Saya akan meminta bantuan sama orang tua nih Bu. Kira-kira orang tua akan saya diajak kerjasama untuk menemani mereka belajar di rumah. Nah, intinya intinya mereka belajar di rumah bersama orang tua, ditemani orang tua untuk mempelajari hitungan-hitungan dasar perkalian 1 sampai 10. Oke, berarti saya coba ringkas dulu ya Pak ya. Takutnya salah nih, jadi saya coba ringkas. Jadi menurut Bapak mungkin nih ada dua solusinya. Yang pertama itu adalah siswa nanti bisa menuliskan, membuat entah ditulis, entah di print perkalian 1 sampai 10 kemudian dijadikan buku saku gitu ya. Harapannya mungkin Bapak berharap kalau ini siswa yang dibuat sebaik mungkin ya. Jadi anak-anak jadi lebih lebih paham ya dengan hitungan dasar. Dan yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan orang tua ya. Berharap ketika ada masalah ini Bapak coba hubungi orang tua, jadi ada kolaborasi kerjasama dengan orang tua bisa Betul, mendampinginya di rumah. betul, betul, Begitu ya Pak betul. ya? Betul, Bu, betul. Betul. Nah sekarang nih Pak, kalau dari dua opsi nih ya, dua langkah yang mungkin Bapak lakukan, kira-kira langkah mana yang akan paling mudah untuk dilakukan secepatnya nih Pak? Yang mana kira-kira? Nah, mungkin langkah yang pertama aja dulu ya Bu ya. Eh, Kebetulan kan di pelajaran saya itu matematik 1 minggu itu 2 kali pertemuan ya Bu ya. Nah, Ya, kebetulan tadi pagi saya sudah pertemuan nih dan menangkap permasalahan tersebut. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya laksanakanlah rencana yang pertama itu. Jadi anak-anak akan saya kasih tugas untuk menuliskan perkalian 1 sampai 10 atau di print, mau itu terserah kenyamanan mereka gitu ya. Sebagus mungkin dibuat, mungkin kemudian mereka dokumentasikan sebagai buku saku mereka gitu Bu, dan dibawa kemana-mana gitu, seperti itu mungkin. jadi langkah pertamanya langsung ya dieksekusi bersama anak-anak, boleh ditulis, boleh di print jadikan buku saku. Nah sekarang Pak, kalau sudah jadi buku saku nih, kira-kira nih apa langkah Bapak? Karena udah jadi buku nih, lalu buku itu kira-kira mau diapakan supaya bisa mungkin meningkatkan jadi pemahaman anak tentang hitungan dasar. Nah mungkin itu Bu, ya selain ditulis kan mereka harus tetap dibaca setiap ini ya, setiap hari lah kalau bisa. Mereka di rumah itu ditempel juga di apa namanya, di kamarnya masing-masing gitu. Nah, atau di tasnya masing-masing sehingga mereka itu setiap buka kamar itu terpampang eh, perkalian dasar lah gitu. Paling tidak mereka bisa secara terpaksa untuk menghafalkan gitu lah. Jadi terngiang-ngiang ya Pak ya. Jadi terngiang-ngiang dibuka kamar ada gitu ya. Dibuka buku ada semuanya. Jadi harapannya jadi terngiang. Nah, berarti itu yang paling mudah dilakukan ya Pak ya. Berarti Bapak akan melakukannya dalam jangka waktu kapan Pak? Kira-kira akan dimulai? Iya. Kebetulan hari ini hari Rabu ya. Nah, Betul. saya ada pertemuan lagi dengan anak-anak kelas 7H ini hari Jumat Bu.
Nah, di hari Jumat akan saya realisasikan. Eh, Mudah-mudahan rencana saya ini berhasil ya Bu ya. Semoga ya Pak ya, ini usaha yang positif. Jadi langsung dicoba dieksekusi langsung ya di minggu ini ya Pak ya. Betul Oke, Bu. nah untuk langkah yang kedua tadi kan Bapak menyampaikan bahwa langkah pertama adalah melibatkan langsung siswa dengan membuat buku ya, dengan membuat perkaliannya nih, langsung melibatkan siswa. Lalu di yang kedua tadi Bapak mengatakan ingin menjalin kerjasama ya dengan orang tua, dengan mengirimkan grup WA ya, mengirimkan Betul. grup WA. Nah kira-kira nih Pak, ya Bapak mau mulai eksekusi tindakan ininya kapan? Nah, kalau yang kedua mungkin akan saya lihat dulu nih langkah yang pertama ini keberhasilannya di minggu depan kali ya kali. Minggu depan akan saya lihat dulu perkembangannya apakah signifikan atau tidak. Nah, setelah itu mungkin se, se, apa semakin semakin baiknya saya akan langsung di minggu depan setelah saya lihat perkembangan untuk tugas yang buku saku ini akan saya realisasikan juga untuk berbicara dengan orang tua lewat grup WA. Oke, berarti langsung ya. Yang pertama langsung dengan siswanya di minggu ini, dilihat dulu progresnya dan minggu depan akan langsung untuk mencoba ya menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua. Harapannya orang tua juga bisa mendukung kegiatan pembelajarannya di rumah ya, sehingga Betul Bu. anak-anak nanti benar-benar bisa menguasai hitungan dasar ini. Nah, Pak, oke, kalau sudah nih minggu ini sudah, nanti minggu depan juga sudah ada eksekusinya. Kira-kira Pak, ya kan tadi Bapak berharap nih anak-anak bisa untuk mengalami kemajuannya di hitungan dasar ya. Betul Bu. Kira-kira betul ya kalau misalkan ke depannya nih kira-kira eh, kalau ini sudah Bapak lakukan ya Bapak ingin mengecek kembali nih, ingin mengecek kembali anak-anak sudah seberapa besar progresnya, kira-kira apa nih langkah yang ke depan yang akan Bapak lakukan untuk mengecek ini? Ya Bu. Untuk mengeceknya saya juga penasaran nih Bu ya, penasaran apakah langkah saya ini akan berhasil atau tidak. Dan saya harap nih untuk kedepannya Ibu bisa meluangkan waktu lagi nih untuk ngobrol bareng lagi gitu ya, untuk berbagi kolaborasi eh, tentang perkembangan siswa murid-murid saya di kelas 7H ini. Jadi saya akan saya berharap bahwa langkah saya ini berhasil dan nanti saya juga penasaran nih akan ngobrol lagi sama Ibu untuk berbagi nih, saya sudah berhasil gitu. Semangat ya Pak ya. Jadi berarti nanti Bapak minggu ini langsung eksekusi, minggu depan juga eksekusi dengan orang tua dan kayaknya nanti kita memang harus ketemu lagi nih karena saya pengen dengar sekali semoga ada kabar baik. Ternyata apa yang Bapak upayakan ini juga ada gitu ya, ada progresnya, ada hasilnya gitu ya Pak. Betul betul Bu. Bu Lasri, terima kasih banget ya sudah sudah mau mendengarkan keluhan saya, sudah mau bisa berbagi tentang rencana-rencana saya nih. Mudah-mudahan Bu Lasri kedepannya masih ada waktu untuk meluangkan berkolaborasi dengan saya untuk merefleksi. Baik, boleh sekali Bapak. Karena kan tujuannya adalah supaya kita jadi sama-sama ya lebih baik. Saya juga bahkan dapat masukan kok dari Bapak. Apa yang kita bicarakan itu juga jadi masukan buat saya untuk di pembelajaran saya juga. Nah Pak, berarti kita kira-kira kapan nih kita bisa ketemu untuk ngobrol lagi? Kita bareng-bareng nih, kita coba lihat ya gimana progresnya. Kira-kira kapan nih Pak? Mungkin kalau hari Jumat eh, Jumat di minggu depan nih Bu ya. Ya, mungkin Kayaknya akhir minggu depan ya. kayaknya saya sudah melaksanakan rencana saya yang dua itu udah. Nah, hari Jumat itu akan saya obrolkan nih ke Ibu gitu. Tentang Jadi kita ketemu lagi mungkin setelah Bapak melakukan aksi ke-1 dan kedua ya iya dengan ya. siswa langsung dengan orang tua nanti kita bisa atur lagi lah kapan waktu yang enak untuk kita ngobrol untuk kita lihat hasilnya dan kita juga mungkin bisa menentukan untuk langkah selanjutnya. Jadi Betul. gimana Pak? Iya, Aman untuk hasil saya obrolan kita hari ini? ah, hari ini saya mendapatkan pencerahan nih Bu setelah saya berbingung-bingung sendiri nih ya. Tidak
akhirnya saya bisa mengungkapkan masalah saya dan ada pencerahan nih. Terima kasih atas obrolannya Ibu hari ini. Iya, sama-sama Bapak. Semoga apa yang diusahakan ini juga membawa hasil yang baik ya untuk anak-anak kita semua. Amin. Iya, kalau begitu Bapak apakah ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Terima kasih, sudah cukup. Saya sudah senang nih, Bu. Sudah senang. Sudah penasaran ingin bertemu dengan anak-anak saya hari Jumat. Yes, langsung dicoba ya, langsung dicoba. Semangat terus ya Pak untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih sekali Pak Sopandi. Sama-sama, Bu Lasri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Sampai jumpa Bapak. Terima kasih. Sopandi, terima kasih untuk tadi untuk menjadi koci yang luar biasa. Ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu yang menjadi coach yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih banget ya. Jadi kita coba ke umpan balik karena kan butuh juga ya umpan balik ya supaya enak gitu ya, supaya enak kita jadi enak ya pembelajarannya dua arah. Kalau ada kekurangan juga kita juga bisa belajar nih. Untuk Pak Sopandi, kira-kira nih sebentar untuk umpan balik nih buat saya nih sebagai coach ya, saya jadi coach aja ya nanti tuh giliran saya sebagai coach nih. Gimana nih Pak Supandi umpan baliknya? Umpan baliknya nih, sebelum saya mengasihkan umpan baliknya, obrolan kita tadi sangat menarik nih Bu ya. Ya. Ibu itu sudah menjadi teman bicara yang baik untuk saya hari ini ya. Kemudian obrolan dua arah gitu ya, dua arah sangat terjalin. Kemudian Ibu itu sudah memberikan keleluasaan untuk saya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu yang saya rasa pertanyaannya sudah berbobot lah untuk saya gitu ya. Nah, dan memberikan kesempatan juga kepada saya untuk menggali rencana-rencana saya sehingga saya dalam memecahkan masalah yang saya ungkapkan tadi tidak lama-lama gitu untuk menentukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Terima kasih banget Pak Sopandi. Ya, terima kasih sekali. Jadi mungkin saya malah merasa kurang nih pertanyaan berbobotnya ya. Jadi tapi mudah-mudahan nanti kita semakin berlatih ya. Semakin berlatih semakin terasa makin terampil jadi. Terima kasih sekali Pak Sopandi untuk umpan baliknya. Jadi kita akan coba next ya. Giliran Pak Sopandi yang jadi coach. Saya yang jadi coachnya. Oke, saya stop recording dulu. Oke.